Perjalanan dalam hidup dunia ini sangat penting. Tentunya adalah perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari ilmu, atau tafakkur alam. Yang semua itu adalah tamrinun li rihlatit tawilah, untuk latihan menuju keberangkatan di negeri yang cukup jauh, yaitu di akhirat. Alhamdulillah hamdan ya'tilu hamdal anbiya'i wal mursalin, wa hamdan ya'tilu hamdal awliya'i wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardin. Asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Allahumma ij'al afdhala salawatika wa azka taslimika wa anma barakatika ala syahidil mursalin wa syafi'il mudhnibin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi at-tahirin wa azwaji ummahatil mu'minin wa dhurriyyatil mubarakin wa sahabatihil mujahidin al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi muhkami tanzili wa astaqil qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Shadaqallahu aliyyul azim wa balagha rasulun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama selalu bersyukur dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah selalu memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmatul iman wal Islam utamanya, dan nikmat sehat wal afiat yang sangat mahal harganya, serta nikmat yang lain tentunya adalah syukur kita. Tentunya adalah mengakui dan meyakini seluruh nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, baik yang besar maupun yang kecil, yang nampak maupun tidak nampak, yang langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, kita basahi lidah kita dengan perbanyak ucapan alhamdulillah. Yang ketiga, anggota badan kita maksimalkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tentunya semua itu dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat mendapatkan ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 137, Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Telah berlalu daripada umat-umat sebelum kalian sunanun, beberapa sunnatullah, yaitu yang durhaka, yang jahat, pasti akan dibalas kejahatan oleh Allah Subhanahu wa taala, cepat maupun lambat. Maka untuk itu fasiru fil ardi, hendaklah kalian berjalan di muka bumi ini
Fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Lalu perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan kepada Allah dan mendustakan kepada Rasul-Nya. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat ini ada satu pesan penting. Pesan itu adalah hendaklah kita mumpung masih hidup, hendaklah kita berjalan di penjuru bumi untuk merenung, untuk melihat bagaimana akibat orang-orang yang durhaka kepada Allah dan durhaka kepada Rasul-Nya. Hadirin rahimakumullah, perjalanan di muka bumi ini atau di dunia ini ada dua macam. Yang pertama adalah safarul jismi, perjalanan secara fisik, yaitu al-intiqal min buq'atin ila buq'ah, pindah dari satu tempat menuju ke tempat yang lain dalam rangka untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah safarul qalbi, yaitu perjalanan secara qalbi, secara spirit, yaitu adalah yang disebutkan al-irtiqa min sifatin ila sifah, untuk meningkatkan suatu sifat perilaku akhlak yang buruk menuju kepada akhlak atau perilaku yang baik. Hadirin rahimakumullah, dari perjalanan dalam hidup dunia ini sangat penting. Tentunya adalah perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mencari ilmu, atau tafakkur alam, yang semua itu adalah tamrinun li rihlatit tawilah, untuk latihan menuju keberangkatan di negeri yang cukup jauh, yaitu di akhirat, negeri yang paling akhir. Di sanalah tempat kita, imal jannah wa iman nar. Sebagian manusia ada yang menuju ke surga Allah, dan sebagian yang lain menuju neraka Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah, setiap perjalanan pasti membutuhkan bekal, membutuhkan satu zat bekal. Tidak ada bedanya bepergian menuju ke akhirat, tentunya adalah dibutuhkan memperbanyak bekal. Allah mengatakan fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, perbanyaklah bekal, sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Nabi pernah pesan kepada seorang sahabat yang mulia, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'id, perbanyaklah bekal secara sempurna karena perjalanan sangat jauh dan jauh. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah, bekal apa yang kita butuhkan untuk menuju ke alam atau negeri yang paling jauh ini? Tentunya adalah al-amalu sholih, yaitu amal yang baik, imma salat wa imma zakat, sedekah, puasa, haji dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah amal soleh, atau amal sosial yang lain juga amal soleh. Amal soleh sebagai bekal ini dibutuhkan dua hal agar ada hasilnya, agar ada pahalanya. Yang pertama adalah al-ikhlas. Mahwal ikhlas. Nabi mengatakan dalam hadisnya, masih satu pesan kepada Abu Dzar, akhlisil amala fa inna naqida basir, ikhlaskanlah kamu dalam beramal, karena yang maha meneliti, yang maha mengoreksi yaitu Allah adalah sangat-sangat awas dan melihat. Lantas mahwal ikhlas, apa itu ikhlas? Di antara pengertiannya adalah al-ikhlas istiwa'u amalil abdi fil alaniyati was sirriyah, yaitu keadaan yang sama, amal seorang hamba keadaan sama,
baik banyak orang, ketika banyak orang maupun dalam keadaan sendirian. Ciri ikhlas ada 3. Yang pertama adalah istiwa'ul madhi wa dzam minal 'amah, mendapatkan pujian dan mendapatkan cacian kita sikapi dengan sama. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang, sama saja. Dapat pujian maupun cercaan adalah kita sikapi yang sama. Yang kedua adalah ciri orang yang ikhlas, yaitu nisyanu ru'yatil amal fil amal, melupakan amal soleh yang sudah dia kerjakan. Artinya tidak nyebut-nyebut apa yang dia lakukan, diserahkan penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri orang ikhlas yang ketiga adalah iqtida'u ats-tsawab fil akhirah. Di dalam dia beramal soleh hanya mengharapkan balasan di akhirat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh andai kata ada keberkahan dan Allah berikan kelancaran di dunia, inilah bukan tujuan, dan kita larikan untuk menuju ke akhirat, kita amalkan kembali. Ini adalah yang ketiga, yaitu adalah menuntut atau mencari pahala dalam beramal semata-mata di akhirat, bukan di dunia. Hadirin rahimakumullah, itulah ciri atau 3 ciri orang yang ikhlas. Kemudian di dalam amal soleh sebagai bekal untuk akhirat ini dibutuhkan 1, hendaklah kita ini meninggalkan, meringankan bawaan, meringankan beban, jangan banyak beban. Di samping kita ikhlas, jangan banyak beban. Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, satu pesan kepada Abu Dzar, wa khaffifil himla atau wa khaffifil athqal, fa inna fit tariqi aqabatan ka'udatan la yaqta'uha illal mukhifun. Nabi katakan, ringankan beban kalian, kurangi beban untuk menuju ke akhirat, menuju keberangkatan. Jangan banyak bawaan, jangan banyak beban, sebab di perjalanan banyak rintangan, banyak hambatan yang mana tidak akan bisa ditempuh kecuali orang yang meringankan beban. Ma huwa athqal, apa itu beban yang membebani kita? Apa itu bawaan yang membebani kita? Yaitu adzunub, dosa. Adzunub kismani, dosa ada 2. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kita hapus dengan amal soleh yang kita lakukan. Ada penghapus harian, ada penghapus mingguan, ada tahunan, ada seumur hidup penghapusan dosa. Ini kita lakukan, dosa kepada Allah, dan disertai dengan banyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beban yang paling berat juga beban dosa terhadap sesama manusia. Maka untuk itu yang punya kesalahan, yang punya masalah dengan saudaranya, hendaklah minta maaf sebelum kita menuju ke alam akhirat ini. Sebab di sini akan bebani kita di perjalanan. Disinilah, maka untuk itu beban mesti kita kurangi. Hadirin rahimakumullah wa ghafarakumullah. Alhamdulillah, salat yang kita lakukan adalah menghapus dosa, menghapus beban, menghilangi beban. Jumatan yang kita lakukan menghapus dosa mingguan. Kemudian puasa yang kita lakukan mengurangi beban tahunan. Haji yang kita lakukan adalah mengiling beban seumur hidup. Dan juga puasa sunat yang kita lakukan belum lama di bulan Muharram, sebelum Muharram, menghilangi beban dosa 1 tahun yang lalu. Puasa Arafah yang sebelum kita lakukan mengiring beban 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Maka untuk itu, dengan bekal yang kita lakukan inilah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerimanya, agar nanti utuh pahalanya untuk keselamatan kita, untuk menyelamatkan kita di akhirat kelak, khususnya ketika melintasi Shiratal Mustaqim. Dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita menuju mendarat di taman surga Allah, yang diizinkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa mengalami rintangan yang berarti,
tanpa mengurangi proses neraka, langsung surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inilah khutbah singkat yang dapat disampaikan, semoga ada manfaatnya, semoga ada barokahnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan, dilancarkan, dikabulkan hajat-hajatnya, diberikan jalan keluar daripada kesulitannya, ditetapkan Islam imannya, dan utama saat Allah panggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullakum salim muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdal abrar. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Alhamdulillahil wahidil qahhar azizil ghaffar. Qawiril laili 'alan nahar. Inna fi dzalika la'ibratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan narju biha min Allah subhanahu wa ta'ala aminin yaumal qiyamati min syarri 'adzabin nar. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluna nabiyil mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man bis salati was salami wal barakati alaihi tunalu manazil abrar wa yurhamu biha as-sigar wal kibar wa tunalu manazil abrar wa natana'amu biha fi hadhihi dar wa fi tilka dar. Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammadin miftahi babil yasar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumi yadkhulu bis-salihuna daral qarar wal kuffaru darul bawar. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna subhanahu wa ta'ala yaqul fi muhkami tanzili wastaqul qailin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍan sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahbi Rasulullah ajma'in wa alaina mahum birahmatika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma ansur islam wal muslimin, Allahumma ansur ikhwal mujahidina fi Filistin wa thabbit aqdamahum wa wahhid sufahum. Allahumma arham syuhada'ahum wa atfal nisa'ahum. Allahumma harrir ahla Filistin minal yahudil muhtalin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ruddal masjidal aqsa ila al muslimin ruddan jamila. Allahumma a'idil masjidal aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma ya Allah akhli yahuda wa sahniyina min ardi Filistin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah barik fi jami' awladina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum wafiqna ta'atika warzuqna birrahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah faqihna wa iyyahum fid din waj'alna wa iyyahum min ibadika as-salihin. Allahumma ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wal khair wa min ahli al-Qur'an wa min hufadhil Qur'an wa min hamalatil Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka rabbil alamin. Allahumma arhamna wa iyyahum bil Qur'an wa ahyina wa iyyahum ma'al Qur'an wa amitna wa iyyahum 'alal Qur'an wa adkhilna al-jannata wa iyyahum bi syafa'atil Qur'an wa najjina wa iyyahum minan syafa'atil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah aqimus shalah wallahu ya'lamu ma tasna'un.